Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi kesehatan, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berikhtiar, menjaga kebersihan dan makan makanan yang bergizi. Pada semester pertama kali ini kita memasuki babak pecahan. Apa sih pecahan? Pecahan itu sangat luas yang dibahas. Yaitu kita akan membahas tentang pengertian pecahan, pecahan senilai, dan bentuk pecahan. Dalam bentuk pecahan itu terdiri atas pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Dari beberapa pecahan tersebut, kita akan dapat mengetahui mengubah pecahan dan dapat menaksir hasil operasi pecahan. Mari kita lihat dan kita memahami apa sih pengertian pecahan tersebut. Pastinya kalian sudah belajar bilangan pecahan di kelas 3 ya, seperti memahami makna pecahan, membandingkan pecahan, dan mengurutkan pecahan. Di Al-Quran telah dijelaskan tentang pecahan, yaitu dalam pembagian ilmu waris, ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11, 12, 25, dan 176. Kemudian dalam surat Al-Muzammil ayat 20 menerangkan tentang waktu sholat tahajud, yaitu sepertiga malam. Siapa yang di sini rajin sholat sepertiga malam, sholat tahajud? Tahukah kalian bahwa sholat tahajud itu pahalanya sangat berlimpah-limpah? Kita selalu diberi kedekatan oleh Allah. Kita lanjut ya tentang bilangan pecahan. Bilangan pecahan digunakan untuk menunjukkan dua bilangan yang berbeda. Ada pertanyaan nih, bagaimana sih cara menulis bilangan pecahan? Ada yang tahu bagaimana cara menulis bilangan pecahan? Baiklah, kita akan memulai menulis bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu sendiri adalah A per B. Dimisalkan ya, A per B, A dan B itu bilangan bulat, sedangkan B itu tidak sama dengan 0. A adalah pembilang, sedangkan B adalah penyebut. Betul. Nah, mari kita lihat contoh berikut ini. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar berikut ke dalam bentuk pecahan. Nah, yang A ini ada beberapa kotak. Kalian bisa menjawab. Yang B ada juga beberapa kotak. Yang A itu ada berapa? Pecahannya 4 per 6. Kenapa 4 per 6? Iya, betul sekali. 4 itu apa? 4 itu sebagai yang diarsir, yang 6 adalah jumlah keseluruhan pada kotak tersebut. Betul sekali. Sedangkan yang B itu ada 3 per 8. Betul. Nah, 3 itu sebagai yang diarsir, sedangkan 8 adalah jumlah keseluruhan kotak. Paham semuanya? Kalau sudah, marilah kita lanjut ke contoh berikutnya. Sebutkan pembilang dan penyebut dari pecahan di bawah ini. Ada 3 soal ya. A. 3 per 8. B. 1 per 4. Sedangkan C. 5 per 6. Sedangkan 3 yang A dulu kita bahas. 3 adalah sebagai berapa? Betul, pembilang. Sedangkan 8 adalah penyebut. Sekarang yang B.
1 adalah pembilang dan 4 sebagai penyebut. Yang C, 5 adalah pembilang, sedangkan 6 adalah penyebut. Betul sekali. Mari kita lanjutkan ya. Memahami pecahan melalui gambar lagi. Contoh berikutnya. Soal cerita. Apabila kakak mempunyai sebuah apel yang akan dimakan berempat dengan temannya, maka apel tersebut harus dipotong-potong menjadi 4 bagian yang sama. Ini ada apel 1 dipotong menjadi 2. Menjadi berapa? 1/2 bagian apel. Kemudian karena temannya 4, maka dipotong menjadi 4 menjadi 1/4 bagian apel. Selanjutnya, sehingga masing-masing anak memperoleh 1/4 dari apel tersebut dengan besar yang sama. Pecahan 1/4 mewakili ukuran masing-masing potongan apel. Dalam lambang bilangan, 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. 1 menunjuknya banyaknya bagian dari keseluruhan pada saat tertentu disebut pembilang, sedangkan 4 menunjukkan banyaknya bagian-bagian yang sama dari suatu keseluruhan disebut penyebut. Maka dapat disimpulkan bahwa pecahan itu memecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan bagian yang sama. Kita lanjut contoh lain. Ayo mengamati. Ini ada bangun datar dipotong-potong menjadi berapa itu? Menjadi 4. Nah, sedangkan yang diarsir ada 2. Jadi daerah yang diarsir mewakili 2 dari 4 bagian, ditulis 2/4. Pembilangnya adalah 2, penyebutnya adalah 4. Setelah mengamati dan mengetahui arti pecahan, sekarang amati gambar-gambar berikut ini ya. Ini ada bangun datar lagi, dilihat ada beberapa yang dipotong. Nah, dengan yang diarsir mewakili 2 dari 4 bagian, ditulis berapa? 2/4 dan 2 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Lanjut. Ada bangun datar lagi ya. Ini yang diarsir ada berapa? Ada 3. Daerah yang diarsir mewakili 3 dari 4 bagian. Ditulisnya 3/4 dan pembilangnya adalah 3. Kemudian penyebutnya adalah 4. Kemudian kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu memahami pecahan sebagai bentuk pembagian. Setelah mengerjakan soal tersebut dan memahaminya, tahukah kalian bahwa pecahan itu sebagai bentuk pembagian loh? Seperti contoh di atas, 1 buah apel dibagi menjadi 2 bagian. Ya, satu buah apel dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Lihat, ada 1 dibagi menjadi 2, jadi setengah bagian apel. 1 apel dibagi 2 hasilnya 1/2. Hal ini dapat diartikan bahwa 1/2 sama dengan 1 dibagi 2. Dengan contoh lain, bilangan pecahan 4/8 sama dengan 4 dibagi 8. Nanti hasilnya, cara menghitungnya kalian akan mempelajari saat pecahan desimal. Nah, berikut penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Silahkan kalian berlatih dengan
soal-soal yang telah disediakan. Ini ada bangun datar, kemudian ada soal berikutnya. Soal tersebut ditulis ulang di buku, kemudian dikerjakan, difoto, dikirim ke Google Classroom. Jangan lupa ditulis nama dan kelas. Selamat berlatih. Sampai jumpa. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.